hold you tight. You and I will rule the night. In the storm we find a light. Garuda takes me to new heights. Ya, meski diprediksi bakal absen di babak round 4 mendatang, namun oleh Romani kayaknya nggak akan kelewatan momen-momen penting bersama timnas di kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana baru-baru ini dia tampak semangat untuk bisa memulihkan cederanya semaksimal mungkin. Bahkan Ole berharap bisa sembuh sebelum bulan Oktober atau sebelum menghadapi Arab dan Irak di babak round 4. Sementara di sisi lain, Indonesia terus mengebut proses 3 pemain baru untuk bisa bermain di babak round 4. Melihat manuver satset dari PSSI inilah membuat calon lawan Indonesia, yakni Irak dan Arab, makin waspada. Karena menurutnya, Indonesia bagaikan bom waktu yang bisa kejutkan kapanpun dan dimanapun. Fly with me, please. Garuda belongs to me. Soaring wild and feeling free. In the night and in the day. Together we won't lose our way. Bagi semua publik tanah air, bulan Oktober besok benar-benar akan terasa mendebarkan. Sebab di bulan tersebut, nasib timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan ditentukan di 2 laga terakhir. Dan bisa dibilang kunci awal untuk meyakinkan semua ada di match pertama, yang mana kita tahu kita akan melawan Arab Saudi yang bertindak sebagai tuan rumah. Nah, kita abaikan dulu faktor non-teknis dan coba untuk fokus ke hal teknis. Ya, meskipun di round 3 kita nggak pernah kalah dari mereka dengan catatan 1 imbang dan 1 menang, tapi situasi di round 4 besok jelas berbeda. Ingat, Arab Saudi saat kita tahan imbang memang sedang di tren yang buruk bersama Roberto Mancini. Kemudian saat kita menang 2-0 di GBK, itu mereka masih dalam transisi kembali ke model pelatih Herve Renard. Maka dari itu kita nggak boleh anggap mudah laga melawan Arab. Sebab Arab sendiri pelan-pelan trennya mulai naik lagi dan cenderung stabil bareng Herve Renard. Dan pelatih asal Prancis itu sesumbar akan melakukan apapun untuk membawa Arab Saudi lolos ke Piala Dunia 2026. Meski begitu, ia menganggap laga melawan Indonesia nggak akan berjalan mudah meskipun timnya diuntungkan sebagai tuan rumah. Ya, sebagai pelatih wajar saja jika ia turut mengamati perkembangan tim lawan sebagai bagian dari analisis. Dan diketahui, Renard cuma ketawa ketika melihat gimana perkembangan pemain-pemain timnas Indonesia, khususnya di bursa transfer. Baginya, para pemain timnas Indonesia akan tampil di level yang berbeda. Ya, dalam hal ini ia melihat pemain seperti Justin Hubner yang kini mentas di Eredivisie, setelah sebelumnya hanya main di Wolves U21. Kemudian, Kevin Dix yang main di Bundesliga. Serta Jay Itzes dan Emil Audero, 2 pemain tangguh di lini belakang yang bermain di Serie A. Ya, baginya apa yang terjadi dengan Indonesia sekarang adalah hal yang benar-benar langka sebab nggak ada tim di ASEAN yang sebagian besar pemainnya merumput di Eropa yang beberapa di antaranya di 5 liga top Eropa. Bahkan pemainnya sendiri nyaris semuanya main di liga lokal. Sehingga wajar jika ia menyebut Indonesia punya potensi mengejutkan. Apalagi ia juga paham tim ini dilatih oleh tim pelatih baru yang taktiknya belum 100% ia pahami. With me, please. Garuda belongs to me. Soaring wild and feeling free. In the night and in the day. Together we won't lose our way. Sementara di sisi lain, Ole Romani baru-baru ini muncul setelah sempat dilaporkan akan absen di bulan Oktober mendatang, di mana dalam sebuah instastory Instagram pribadinya, Ole membaikan momen dalam melakukan pemulihan secara mandiri. Dan Ole sendiri sebelumnya pernah mengatakan tak akan melewatkan momen-momen penting bersama timnas Indonesia, terutama di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan Ole berharap bisa sembuh dalam waktu dekat sebelum match melawan Arab dan Irak pada bulan Oktober mendatang. Together we won't lose our way. Manuver gila PSSI buat Arab dan Irak kagum.
Di sisi lain, ada update dan perkembangan cedera oleh Romani yang semakin menunjukkan arah positif. Ya, meskipun dipastikan absen di FIFA Matchday bulan September, tapi Ole akan berjuang sekuat tenaga untuk pulih di bulan Oktober. Pokoknya, walaupun ia hanya bisa main 5 hingga 10 menit, maka di waktu yang sedikit itu, ia akan memberikan segalanya. Dan memang dalam hal ini, kita harus akui sangat kehilangan. Tapi, yang namanya sepak bola, semua bisa terjadi. Ya mudah-mudahan, amit-amit nih, semisal Ole beneran gak bisa pulih tepat waktu, pengganti yang disiapkan PSSI bisa memberikan impact nyata. Walaupun di satu sisi kita nggak boleh membebani, misalnya Mauro Zylstra ataupun Mileno Jonathan dengan ekspektasi yang berlebihan. Dan pokoknya support aja apapun hasilnya nanti. Ya, terlepas dari apapun, semoga saja semua berjalan lancar demi misi menuju Piala Dunia. Perihal taktik, formasi, dan lain-lain, kita percayakan saja pada tim pelatih yang pastinya akan bekerja keras memberikan yang terbaik. Gak usah ada narasi-narasi, kalau menang karena Pastor, kalau kalah gara-gara Kluivert. Menang kalah kita semua bersama, tapi insya Allah kita akan menang kok, amin. Sementara itu, melihat manuver yang dilakukan oleh PSSI dengan mendatangkan sejumlah pemain-pemain baru untuk babak round 4, membuat Arab dan Irak cukup respect dengan Indonesia. Bahkan mereka menyebut kalau Indonesia bakal sulit diprediksi dan persaingan babak round 4 makin seru dan menegangkan. Mancini, Indonesia bisa jadi bom waktu. Ya, sedari awal Indonesia memang sudah terbiasa untuk diremehkan. Bahkan ketika undian awal round 3 digulirkan, Indonesia yang ketika itu masih duduk di posisi 134, sungguh dipandang sebelah mata. Namun sekarang ini, semua sungguh nggak seperti apa yang dibayangkan. Sebab gimana ceritanya? Timnas yang ranking FIFA-nya 3 digit, tapi punya market value gila-gilaan sebesar 606,62 miliar rupiah. Dan menjadi tim keempat termahal Asia. Bahkan di antara semua peserta di round 4, Indonesia hanya kalah mahal dari Uni Emirat Arab. Ya, lawan-lawan Indonesia nanti, khususnya Irak, rasanya lupa satu hal penting. Atau mungkin sengaja menutup mata. Kalau wajah timnas Indonesia hari ini sudah nggak lagi sama. Jelas ini bukan lagi tim yang dulu yang bisa mereka bantai tanpa ampun. Dan ini bukan lagi tim yang hanya bisa menunduk di hadapan mereka. Sekarang level para pemain timnas Indonesia satu persatu, serta level lini per lini mulai meningkat. Ya, udah terlalu sering kita dianggap angin lalu dan udah berkali-kali timnas Indonesia ditempatkan sebagai tim pelengkap. Tapi kembali lagi, tim ini bisa menjadi bom waktu yang siap meledak kapan saja, serta mengejutkan siapa saja. Dan mantan pelatih Arab Saudi, Roberto Mancini, sekali lagi memperingatkan untuk tak menganggap remeh timnas Indonesia. Dan terlepas dari apapun, semoga saja apa yang dibutuhkan oleh timnas Indonesia di babak round 4 nanti bisa terwujud, termasuk oleh Romani yang bisa sembuh dengan cepat, serta beberapa pemain baru yang masih dikebut oleh PSSI. Karena harapannya satu, yakni lolos ke Piala Dunia untuk pertama kali dalam sejarah.